Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini setelah sekian lama, berapa lama ada sekitar 2 bulan ya, sekitar itu ya, 2 bulanan lebih kita tidak berjumpa karena biasanya, mohon maaf, saya berada di malam Sabtu, tapi karena ada suatu dan lain hal sehingga saya harus berangkat ke Semarang setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi malam Sabtu sering kosong, sering nggak ada saya. Dan hari ini Wali Besar Kasih Imam Syekh Aceh, Ketua Tastafi, beliau sedang berada di arena MTQ mengantarkan kafilah Kota Lusmame untuk bertanding di sana. Makanya hari ini disuruh gantikan sama saya, dan insya Allah kalau memang ini berjalan berarti rocker jadwal sepertinya saya yang jadi malam Rabu, kasih jadi geser malam Sabtu, seperti itu. Malam Minggu mungkin nanti diisi oleh Dr. Haji bila kita sepakat semuanya. Jadi mungkin kitabnya bergeser juga. Kalau biasa Dr. Kasih mengajarkan fikih di malam ini, kita malam ini tetap belajar seperti kita biasa, pesan oleh yaitu tetap tasawuf juga. Kalaupun ada pertanyaan tentang fikih tetap dilayani juga, dan beliau akan mengajar fikih, berarti digeser ke malam Sabtu bila kita berkenan semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Salawat beriring salam mari kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau. Yang hari ini kita masih mempelajari kitab yang sama, yaitu kitab yang pernah kita pelajari sebelumnya, masih kitab Rafaidul Akhbar, karena kita hampir selesai, hampir tamat, beberapa lembar lagi tamat. Kita sudah sampai ke bab ke-26. Nah, di sini batasnya bab ke-26. Di pelajaran yang lalu, kalau kita ingat semuanya, yaitu bab ke-25 tentang menjelaskan Al-Bahrul Khamis wal Ishruna fi dzikri nufkhatis suri lil ba'thi. Pada menyatakan tiupan sakakala untuk kebangkitan. Jadi dulu ceritanya begitu kita dibangkitkan di padang mahsyar, saat itu kita terbangkit dalam 12 macam, 12 golongan. Ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk orang yang sempoyongan, ada yang perutnya besar, tergantung dari dosa kita yang telah kita lakukan selama di dunia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar seluruh jamaah Abu, Abi, Teguh dan seluruh umi mungkin yang hadir yang hadir pada hari ini, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan insya Allah kita berharap kita dibangkitkan di hari kiamat tidak dalam keadaan yang tercela sedemikian rupa. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang terhormati, kita masuki pengajian hari ini. Bila nanti ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh langsung diinterupsi, tunjuk tangan, atau langsung bertanya tentang apa yang kira-kira masih meragukan. Dan insya Allah mudah-mudahan di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempelajari, tidak ada yang lebih pintar. Mudah-mudahan kita share ilmu malam ini jadi tambah ilmu bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik di dunia maupun di akhirat. Al-babus sadis wal ishruna fi dzikri nusyuril khalaiqi minal quburi. Bab yang ke-26 pada menyatakan nusyur. Nusyur itu berjalan, terbangkit atau terhampar. Jadi kalau kita berdoa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur,
segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Tadi kita mati waktu kita tidur. Pernah cerita di bab sebelumnya bahwa memang saat kita tidur itu sebenarnya sebagian daripada nyawa kita sudah terlepas. Jadi Allah kembalikan roh kita ke tubuh kita kembali, dan kepadanya lah kita akan nusyur. Nah, nusyur itu kembali dibangkitkan, terhampar dan hidup, itu maksudnya. Jadi di sini dijelaskan tentang saat kita dibangkitkan, nusyurul khalaiqi minal kubur, saat kita dibangkitkan daripada kuburan. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan setelah prosesi kita diangkat dari kuburan. Ini prosesnya bagaimana? Ini akan dijelaskan oleh pengarang dalam kitab dalam bab ke-26 ini. Yuqalu, dan dikatakan ini bukan hadis, tapi biasa kalau disebut yuqalu adalah pendapat dari para ulama ataupun athar daripada sahabat ataupun tabi'in. Innal khalaiqa idza nushiru minal quburi yaqifuna wuqufan 'alal mawadhi'i allati nasharu 'alaiha arba'ina sanah. La yaquluna wa la yashrabuna wa la yajlisuna wa la yatakallamun. Dan dikatakan atau diriwayatkan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk, khalaiqa adalah jamak daripada khalqun. Jadi kalau khalqun itu satu makhluk, khalaiqa banyak makhluk. Sesungguhnya makhluk-makhluk semua termasuk kita ini, kalau kita nanti idza nusyiru, apabila kita dibangkitkan, dibangunkan dari kubur kita, maka kita akan yaqifuna wuqufan, kita akan berdiri. Wuqufan sebagaimana berdiri, sebagai berdiri tegak, alal maudhi'i, wuqufan berdiri yang berhenti, artinya tidak berjalan. Alal maudhi'i allati nusyiru 'alaiha, di tempat kita dibangkitkan, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Artinya apa? Ini belum kepada masyarakat. Kita dibangkitkan dari kubur di situ. Yaqifu wuqufan, artinya seperti wukuf di Arafah, di tempat kuburan kita dibangkitkan, di tempat itu. Belum berjalan kepada masyarakat, kita berhenti, wukuf artinya berhenti, kita berhenti di situ selama 40 tahun lamanya. La yaquluna, tidak makan. Wala yashrabuna, tidak minum. Wala yajlisuna, tidak duduk. Artinya berdiri terus, tidak duduk. Wala yatakallamuna, dan tidak berbicara. Di 40 tahun lamanya berdiri diam saja, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, dan tidak berbicara. Nah, inilah prosesnya bagaimana di saat kita di dunia. Kalau kita menjalani kehidupan saat ini, umur kita berapa? Umur saya sekarang 39 tahun. Kalau seandainya umur kita sudah 40 tahun, bayangkan proses berdiri di situ lebih lama daripada umur yang telah kita jalani, telah saya jalani sekarang. Berdirinya saja. Bayangkan apabila posisi kita dibangkitkan tadi di cerita sebelumnya, ada yang dibangkitkan berupa babi. Berarti kita 40 tahun berupa babi. Ada yang 40 tahun sempoyongan 40 tahun. Ada yang perutnya besar, 40 tahun lah besar perutnya. Jadi kondisi kita seperti dibangkitkan itu, alhamdulillah, mudah-mudahan dari kita masih hidup di dunia, beramallah kebaikan, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan yang normal saja. Bayangkan tidak makan, tidak minum. Kalau kondisi kita seperti dibangkitkan sebelumnya, ada yang muntah darah, ada yang keluar darah dari tubuhnya, dari mulutnya, bagaimana kondisi energi kita saat itu? 40 tahun itu lama. Bayangkan kita sekarang berpuasa saja sehari semalam, setengah hari, artinya tidak sampai sehari semalam, dari fajar shadiq sampai berbuka puasa. Hari ini hari Selasa, kemarin puasa Senin atau Kamis, kita merasakan puasa sunnah. Nah, itu saja sudah cukup bagi kita menahan lapar. Ini kita 40 tahun nggak makan, nggak minum. Nah, makanya sekarang kita dari semasa di dunia, jaga ibadah kita, perbanyak juga puasa. Insya Allah kita akan siap menghadapi masa-masa seperti ini. Puasa bagaimana?
pertama jaga tubuh kita dari sesuatu yang tidak halal. Kedua, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Kita boleh makan yang halal, tapi harus yang thayyiban. Thayyiban artinya apa? Bagus bagi tubuh kita. Kita minum kopi 5 kali sehari. Pagi keluar minum kopi, habis siap sholat minum kopi, sore minum kopi. Boleh saja, tapi cari yang thayyib. Thayyib artinya apa? Sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau kita punya darah tinggi, jangan minum kopi terus-terusan. Kalau ada kita pantangan dengan gula, hindari gulanya. Kalau tubuh sehat, gula memang kurang bagus untuk dilanjutkan dan dikonsumsi setiap hari. Kalau kita mau jaga kondisi tubuh, boleh kurangi beberapa G, ada 5 G. Ada gula, ini dibatasi, artinya bukan dihindari, dibatasi. Ada garam, ini kadarnya juga dibatasi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi garam baik itu dalam makanan ataupun dalam kuah, G garam juga dibatasi. Yang ketiga G gorengan. Nah, gorengan ini juga dibatasi. Artinya jangan banyak minyak. Kondisi apapun yang kita makan, kalau kita mau makan ayam goreng, mungkin baik harus diganti ayam panggang. Hindari dan kurangi minyak berlebih dalam tubuh kita, karena ini juga halal tapi tidak thayyib. Selanjutnya ada G, selanjutnya G tepung, G juga di belakangnya. Artinya kondisi sesuatu makanan yang banyak mengandung tepung, baik itu di gorengan. Kalau kita makan tempe, tempenya bagus protein, digoreng dengan tepung, tepungnya dikurangi. Mie dari tepung kurangi, karena sesuatu yang berbentuk tepung dikurangi. Selanjutnya G ada juga daging, G juga di belakangnya. Konsumsi daging juga dikurangi. Kalau memang harus makan daging, ganti dengan ikan. Ataupun kalau memang ada harus makan juga kenduri yang memang ada baju, boleh tapi dikurangi. Artinya dibatasi, jangan sampai berlebihan. Dengan menjaga pola hidup sehat, insya Allah tubuh kita akan tetap optimal dan sanggup beribadah, dan kita akan siap saat Allah dirikan kita arba'ina sana 40 tahun, la yakuluna wa la yashrabuna wa la yajlisuna wa la yatakallamun. Ketika kata-kata ini berarti ini hadis, karena ada pertanyaan berikutnya. Qila, ditanyakan saat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Berarti yang yuqalu tadi termasuk hadis. Bima yu'raful mu'minuna yaumal qiyamati. Bagaimana diketahui orang yang beriman pada hari kiamat? Hari itu semua berdiri 40 tahun di tempat kita dibangkitkan. Bagaimana kita ketahui yang mana orang beriman, yang mana bukan? Bagaimana cara tandanya? Qala alaihi salam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ghurrun muhajjaluna min atharil wudu." Sesungguhnya umatku itu terang dan bercahaya dengan bekasan wudu. Nah, tandanya orang beriman seperti kita yang insya Allah hadir di sini malam ini. Kalau kita nanti berdiri bersama semua, saat saf semua berdiri, nampak umat Nabi Muhammad yang mendirikan sholat dan beriman adalah tempat wudunya bercahaya. Wajah kita berwudu bercahaya, tangan kita berwudu bercahaya, kepala yang kita saat berwudu bercahaya, telinga dan kaki yang kita basuh saat berwudu semuanya bercahaya. Bagaimana caranya agar kita bertambah cahaya saat kita dibangkitkan di hari kiamat? Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk menambah batasan saat kita berwudu. Jadi kalau kita berwudu, batasnya ilal mirfaq. Ilal mirfaqain artinya hingga 2 siku. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pertama ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Maka kita wajib saat berwudu melebihkan dari siku. Artinya jangan pas digantok siku ini kita berwudu, akan tetapi kita lebihkan sampai batasan lewat siku. Nah, untuk menambah bagaimana urul muhajjalin kita, disunnahkan saat kita berwudu sampai batas ujung pangkal lengan. Jadi menyentuh wudu, usahakan sunnahnya sampai lebih, sampai sini posisinya.
Kaki pun seperti itu, kalau bisa sampai batas lutut. Tidak disunahkan lewat lutut, tidak disunahkan lewat pangkal lengan, artinya sampai dada. Oh, dah cilok tanam brodor dalam pulak baik. Kalau ada sahabat tu haji dalam pulak. Jadi boleh batasnya sampai pangkal lengan saja, sampai batas lutut saja. Kalau kepala bagaimana? Disunahkan membasuh seluruh kepala. Mazhab Malik wajib kita sunnah membasuh seluruh kepala. Tujuannya apa? Biar ghurrul muhajjalin kita sempurna. Kalau pernah kita lihat lampu LED itu ada yang sekarang lampu LED ada 4 mata, ada yang 10 mata, ada yang 20 mata. Semakin banyak mata lampu LED-nya di senter tersebut semakin terang. Artinya apa? Semakin banyak area yang terkena tempat wudhu kita, akan semakin besar cahaya kita di hari kiamat nantinya. Terus apakah dengan berwudhu saja kita sudah nampak nampak sebagai ghurrul muhajjalin? Tentu tidak. Seandainya jin dengan wudhu mata ulun le gedung sembahyang gormo anak sembahyang. Tentunya yang disebut orang berwudhu adalah orang yang melakukan wudhu putus sholat. Jadi lazim daripada orang yang berwudhu adalah orang yang menunaikan sholat. Artinya apa? Selain kita menjaga batasan wudhu, kita juga harus belajar bagaimana sholat kita yang kita lakukan minimal sehari semalam 5 waktu benar sesuai dengan tuntunan syariah. Inilah fungsi setiap malam Rabu biasa kita belajar fikih. Nanti diganti malam Sabtu sama Ustaz Kasih, kita akan banyak bertanya tentang bagaimana sholat kita selama ini, apakah sudah benar sesuai tuntunan syariah. Saat kita mulai bertakbir Allahu Akbar, tangan kita letakkan di mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i, tangan itu diletakkan baina sadri was surrati, di antara dada. Dada artinya lekukan ini ya. Ini lekukan dada. Di antara dada dan surrah. Surrah itu pusat. Jadi posisinya baina sadri was surrati. Ini posisi dalam mazhab Syafi'i. Ada orang yang meletakkan di pusat, di atas pusatnya. Sah sholatnya. Kenapa? Ada pendapat dan pendapat ini dipegang dalam mazhab Maliki. Ustaz, ada yang taruh di bawah pusat. Boleh? Masih boleh. Di bawah pusat masih boleh. Posisi ini dipakai dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Ustaz, ada juga yang meletakkan tangan di atas dada. Sah juga. Ada yang seperti ini setelah takbir. Posisi ini juga masih boleh, karena ini dipelajari kalau kita lihat dalam buku Sifat Sholat Nabi. Ini ada dalam riwayat Ibnu Taimiyah. Jadi sebagian saudara kita yang pakai riwayat ini masih bolehkan seperti ini. Dan ada juga dalam mazhab Syafi'i versi kedua, yaitu di dada, di sadri. Kenapa? Karena dada atau posisi dia qalbun ini adalah posisi organ terbaik dalam tubuh manusia. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi posisinya 2 jari di bawah puting susu kita. Ini posisi meletakkan tangan di versi Syafi'i kedua. Jadi Syafi'i ada 2, ada baina surrati wa sadri, ada di posisi sini di bawah susu, ada di qalbi, posisi di sini. Nah, itu posisi meletakkan tangan. Terus tangannya bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 3. Jadi pertama itu tangan itu di wasti, di tengah antara pergelangan tangan sampai siku, di sini posisi. Kedua, alal ausaq, di atas pergelangan tangan. Jadi ini dilingkari, sini jempol, sini 2 jari dan 2 jari lainnya di sini, melingkar di pergelangan tangan. Posisi kita melingkar. Posisi melingkari pergelangan tangan. Ada satu lagi posisi cuman diletakkan saja. Allahu Akbar, ditaruh saja atau tidak dilingkari, boleh juga. Ini riwayat ketiga. Yang tak boleh bagaimana? Jadi orang kadang-kadang yang ngerti yang sholatnya seperti ini enggak ya. Ini posisinya tidak ada riwayat, tidak ada pendapat yang seperti ini. Itu juga tadi dengan posisi Allahu Akbar kalau taruh di sini ya bisa juga. Jadi posisi kita perhatikan sholat kita sudahkah benar sesuai tuntunan. Setelah itu kita bertakbir, kita baca Bismillah. Ya, kemarin kita sudah pernah diskusi. Bismillah ini ada 3 pendapat.
di pendapat mazhab Malik tidak mengakui adanya Bismillahirrahmanirrahim, artinya mereka tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di mazhab Hanafi dan Hambali Bismillahnya dibaca tapi sir, di mazhab Syafi'i seperti kita Bismillah dibaca jihar. Jadi kalau seandainya sebagian laki-laki mungkin yang menikah dua orang lalu tidak bercerita kepada istrinya, mungkin menganut mazhab Hanafi dan Hambali, jadi mazhab sir, tidak bercerita, tapi cuma di Fatihah yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu apakah sunat a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sunat. Kalau di mazhab Syafi'i kita sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap rakaat sholat. Rakaat pertama sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rakaat kedua, ketiga dan keempat tetap sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca bismillah. Ada berapa lafaz ta'alluq? Ada dua. Satu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu lagi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Ada dua. Nah, setelah membaca amin, lalu kita membaca ayat. Ayatnya yang kita bacakan ayat apa? Ayat yang gampang, yang ingat kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang gampang dari Al-Qur'an. Apakah sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim? Dalam Syafi'i sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Dalam Hanafi, Maliki, Hambali tidak sunat. Kenapa? Menurut mereka Bismillah itu cuma ada di Fatihah, yang lain tidak sunat baca Bismillah. Jadi kalau pernah dengar imam yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, lalu dia langsung baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam atau apalah ayatnya. Nah, ini tidak ngambil sunat di Syafi'i, yaitu tidak membaca Bismillah, tapi sholatnya tetap sah. Biasa tiga mazhab lainnya yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali yang tidak membaca Bismillah di sini. Setelah itu kita ruku. Ruku itu bagaimana? Ruku kita nggak boleh terlalu condong, lagi lemon pun tidak boleh terlalu tunduk kepala kita, dan tidak boleh terlalu tengadah seperti lemuagam dengan lemoinal. Jadi tetap nggak boleh posisi seperti itu. Posisi kita rata-rata lurus. Seandainya kita berbejana di atas punggung kita, maka tidaklah tumpah air di atasnya. Lalu kita bangun, bangkit untuk iktidal. Bangkit iktidal, tangannya tetap diangkat Allahu Akbar, karena tangan diangkat Allahu Akbar takbiratul ihram. Takbirnya diangkat tangan ada 4 dalam sholat. Yang pertama saat kita takbir mau ruku, yang kedua takbir mau iktidal, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat takbir saat bangun dari tahiyat awal. Artinya rakaat ketiga itu bangun ada angkat tangan. Kalau yang lain tidak angkat tangan. Takbir mau sujud tidak angkat tangan, yang lain tidak angkat tangan. Lalu bacaannya untuk iktidal bagaimana? Ada 2 bacaan. Yang pertama bacaan dari mulai tegak rukuk sampai dari bangun rukuk sampai tegak, yaitu sami Allahu liman hamidah. Dan yang kedua bacaan saat tegak. Di sini ada 3 riwayat. Yang pertama Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang pertama yang biasa kita baca. Yang kedua, ini biasa dipakai di mazhab Malik, Rabbana walakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Makanya kalau di Mekah, di tanah suci yang sering berangkat umrah tahu ada muballid namanya. Jadi di belakang imam itu ada yang menyambung kata-kata, itu namanya muballid. Rabbana walakal hamd. Nah, itu adalah muballid, dia pakai bahasa Syafi'i Rabbana walakal hamd. Riwayat yang pakai wa. Nah, kalau yang terakhir riwayatnya Allahumma Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu baru kita sujud. Sujud juga perhatikan, pertama turun adalah lutut, bukan pertama tangan. Tapi pertama turun lutut dulu baru tangan. Nah, perhatikan posisi ibadah kita, pelajari ilmu fikih dengan baik. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan benar sebagaimana tuntunan dalam ilmu fikih. Jadi insyaallah kita dibangkitkan nanti akan ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Ya, alhamdulillah biasa. Saya suka pada pertanyaan seperti itu. Silakan. Iya. Iya. Masalah biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita sholat, wudunya Syafi'i, sholatnya Syafi'i. Dari pertama Syafi'i nggak sengaja lewat depan rumahmu. Kalau kata Desi Ratna Salila Tadabir. Nah, kita nggak sengaja pakai mazhab lainnya. Apakah batal sholat kita? Tentu tidak.
Kenapa? Karena ini sesuatu yang sunnah. Jadi kalau posisi tangan tadi kita begitu habis takbir taruhnya pas di pusat pula, bukan di atas pusat. Kan ini yang di pusat posisi mazhab Malik. Kalau posisi taruh tangan yang di pusat ini tidak batal sholat. Jadi pedomannya kalau kita melakukan sesuatu yang mengikuti mazhab lainnya tapi tidak membatalkan sholat di mazhab kita, maka sholat kita tetap sah. Tapi bila kita mengikuti mazhab lainnya yang membuat sholat kita batal, ini yang tidak sah. Contoh, mazhab Malik tidak membaca bismillah karena menurut mereka bismillah bukan bagian dari Fatihah. Jadi kalau mazhab Malik Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin, kita buat seperti itu, sholat kita batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, saya mau ikut seperti itu, pelajari mazhab Maliki yang sempurna. Ustaz, ada imamnya di depan, kita pergi umrah, imamnya baca Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Kalau imamnya ada batasan setelah Allahu Akbar sebelum alhamdulillah, kita masih bisa dan dia mazhab Hanafi atau Hambali, salat kita sah. Kalau tidak ada space waktu, artinya begitu kita setelah ra akbar langsung alhamdulillah, Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita dengar seperti itu, maka sholat kita kalau kita ikut imam tadi farad. Kalau belum sholat jangan ikut. Kita sholat di tempat yang berbeda. Artinya pisahkan sholat kita. Jadi rumusnya, kalau ikut mazhab lain selama itu tidak membatalkan sholat di tempat kita maka itu sah. Kalau itu membatalkan sholat di tempat kita maka itu tidak sah. Jadi paham ya teman-teman? Kalau yang tidak membatalkan tidak apa-apa. Tapi kalau yang membatalkan jadi tidak sah. Karena beda antara yang membatalkan dan tidak membatalkan di mazhab-mazhab ini juga beda. Contohnya seperti wudhu, saat kita umrah kita memakai wudhunya mazhab Maliki. Kita harus pelajari wudhu mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu seluruh wajahnya harus basah sampai ke ujung kuping, sampai ke batas leher. Kalau kita cuma sampai batas punggungnya lihyah atau jenggot. Kalau Maliki belum. Mereka wajib basuh seluruh kepala. Setelah itu untuk mazhab Maliki menggosok-gosok tangan di kita sunat, di sana wajib. Kita kalau misalnya celupkan tangan ke dalam kulah, di situ ada gelembung-gelembung udara. Kalau kita perhatikan, gelembung udara itu di dalam bulu-bulu kita, di atas pori-pori kita. Kalau di mazhab Maliki itu tidak sampai wudu. Begitu ada gelembung udara di atas tangan kita, berarti di sini tidak tempat wudu. Makanya wajib digosok. Dan di mazhab Maliki wajib taslis 3 kali. Kalau kita sunat, tatumnya tanah jarwa sudah